Bab 1476, Kekuatan Busur Menembak Matahari. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ya, dia sudah lama bersamaku. Fang Gan mengangguk saat dia mengenang, lebih dari 100 tahun yang lalu ketika saya masih muda, saya adalah tuan muda dari keluarga terkemuka di daerah yang diperintah oleh Sekte Penerangan Bulan, Klan Fang. Dia magang bela diri di sisi saya, yang berdebat dengan saya. Setelah itu, dia menemaniku ke Sekte Penerangan Bulan sampai hari ini. Fang Gan memiliki ekspresi lembut di wajahnya ketika dia berbicara. Duan Lingtian mengangguk. Itu hampir persis seperti yang dia pikirkan. Duan Lingtian meninggalkan pelataran dalam dan kembali ke pelataran luar setelah menolak undangan Fang Gan untuk tinggal. Begitu dia tiba di dekat halaman independen tempat dia tinggal, Duan Lingtian melihat sosok yang dikenalnya berdiri di luar halaman independennya. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia melihat sosok itu. Dia tersenyum ketika dia menyapa orang itu, Xiong Hu. Kakak senior Duan. Xiong Hu berbalik ketika dia mendengar sapaan Duan Lingtian. Dia memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Saya tidak berharap banyak terjadi selama saya berkultivasi tertutup, Duan Lingtian, Anda terlalu kuat. Sekarang kota Bukit Maun kami benar-benar memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Jelas Xiong Hu telah mendengar tentang pencapaian Duan Lingtian baru-baru ini setelah dia keluar dari kultivasi tertutupnya. Membunuh Feng Fan, dan mengalahkan murid pelataran dalam, He Zong. Ketika dia pertama kali mendengarnya, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Duan Lingtian tetap tenang menghadapi kegembiraan Xiong Hu, dia hanya tersenyum tipis. Xiong Hu, terakhir kali aku mengunjungimu, kamu sedang berkultivasi tertutup, karena kamu keluar sekarang, aku harus mengembalikan poin merit yang diberikan guru kepadamu, kata Duan Lingtian sambil mengangkat lengannya dan mengambil kristalnya. Kartu, kakak senior, kamu dapat menyimpan poin merit dan menggunakannya untuk dirimu sendiri. Xiong Hu tersenyum, kau yakin ingin aku menyimpannya? Apakah Anda yakin tidak ingin meminjam taktik bela diri kelas suci tingkat manusia primitif? Duan Lingtian menatap tajam ke arah Xiong Hu, membuatnya merasa sedikit canggung. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya berpikir poin merit akan lebih berguna bagi Duan Lingtian. Ayolah, kamu laki-laki, jangan berlama-lama, kata Duan Lingtian tidak sabar. Baru saat itulah Xiong Hu mengeluarkan kartu kristalnya. Namun, ketika dia melihat jumlah poin merit yang ditransfer Duan Lingtian kepadanya, dia berteriak, kakak senior Duan, ini tidak benar. Saya ingat guru memberi saya 20.000 poin penghargaan, mengapa Anda mentransfer 250.000 poin penghargaan? Apa yang bisa kamu lakukan dengan 20.000 poin merit? Dengan 250.000 poin merit ini, Anda dapat membeli senjata Sein peringkat bumi dengan prasasti Sein bintang 2 dan juga meminjam taktik bela diri tingkat manusia primitif Sein Grade. Petik 2. Duan Lingtian berkata, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Adapun poin merit yang Anda perlukan untuk meminjam taktik bela diri kelas primitif tingkat manusia di masa depan, Anda harus mendapatkannya sendiri. Kakak senior Duan, Xiong Hu menjadi sedikit berlinang air mata saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tahu Duan Lingtian berusaha membantunya. Bahkan tuannya, gubernur kota-kota Bukit Maun, mungkin belum tentu memiliki senjata Sein peringkat bumi dengan prasasti Sein bintang 2. Cukup, cepat dan pergi ke pavilion merit, kata Duan Lingtian. Dia kembali ke halamannya sendiri bahkan sebelum Xiong Hu sempat menjawab. Sehubungan dengan memberi Xiong Hu begitu banyak poin merit, dia telah memikirkannya lama. Saat ini, di Sekte Penerangan Bulan, dia telah benar-benar menyinggung tetua istana bagian dalam, Liu Huan. Jika Liu Huan berpikir dia sulit untuk dihadapi, dia pasti akan mengubah targetnya menjadi Xiong Hu dan Ling Yun. Xiong Hu dan Ling Yun pasti akan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Meskipun Liu Huan tidak akan membiarkan orang-orang dari kota Bukit Maun pergi dengan mudah, Duan Lingtian juga berperan dalam mengipasi api. Karena itu, dia tidak ingin Xiong Hu dan Ling Yun kalah karena dia. Bai Lihong hanya akan selesai menuliskan prasasti suci di busur menembak matahari dalam waktu 3 hari. Selama 3 hari itu, Duan Lingtian memasuki tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah dan berkultivasi selama 9 hari. Dia keluar setelah 9 hari. Secara alami, hanya 3 hari telah berlalu di dunia luar. Kali ini, Duan Lingtian pergi sendirian ke rumah Bai Lihong.
Senjata suci Anda. Bai Lihong menyerahkan Sun Shooting Bow kembali ke Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian menerimanya, dia memutuskan untuk mengujinya di tempat. Secara kebetulan, ada sebuah batu besar di halaman depan Bai Lihong. Apalagi itu bukan batu biasa. Bahkan dengan kekuatanmu, senjata suci, dan prasasti penetrasi Sein, masih terlalu dini bagimu untuk menembus batu ini dengan panahmu, kata Bai Lihong kepada Duan Lingtian. Batu itu adalah batu unik di tanah suci Dao Marsial. Logam yang diekstraksi darinya bahkan bisa disuling menjadi senjata suci. Secara alami, itu hanya bisa disempurnakan menjadi senjata Sein peringkat manusia. Pasti tidak akan mudah menembus batu besar itu dengan panahnya. Duan Lingtian tetap diam bahkan setelah mendengar kata-kata Bai Lihong. Dengan mengangkat lengannya, dia mengangkat Sun Shooting Bow. Di tangan kanannya, True Energy muncul dan membentuk panah yang dia ketuk di busur sebelum dia menarik tali busurnya kembali. Ini adalah prasasti penetrasi Sein. Sementara Duan Lingtian menarik tali busur, matanya mendarat di prasasti yang tidak mencolok di atasnya. Jelas, itu adalah prasasti Sein bintang 3, prasasti penetrasi Sein, yang ditulis oleh Bai Lihong. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian mengarahkan beberapa energi sejati ke dalamnya untuk mengaktifkannya. Prasasti penetrasi Sein langsung diaktifkan. Sementara itu, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan perubahan pada panah yang dibuat dari True Energy. Seolah-olah panah memperoleh kemampuan untuk menembus segalanya hanya dalam sekejap. Setelah menarik napas dalam-dalam, Duan Lingtian menarik tali busur itu kembali dengan sekuat tenaga. Teci, teci, tali busur terdengar lembut tapi tajam. Bai Lihong berdiri di samping dan menatap tajam pemandangan di depannya. Dia juga ingin melihat seberapa kuat keajaiban marsial Dao yang begitu terkenal di pelataran luar ini dengan senjata suci yang bertuliskan prasasti penetrasi Sein. Begitu Duan Lingtian mencabut panah dan menarik tali busur, dia menegakkan punggungnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi busur yang kuat juga. Tiba-tiba, busur yang kuat bergetar hebat. Pada saat berikutnya, panah yang tertancap pada tali busur bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya. Itu terbang keluar dan menabrak batu, meninggalkan lubang di belakang. Sebelum Bai Lihong berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya, dia mendengar suara lembut lainnya. Setelah panah energi sejati menembus batu besar, panah itu terus terbang keluar. Ah! Pada saat ini, teriakan dari luar terdengar. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ini, seseorang tertembak. Untuk sesaat, Duan Lingtian tidak tahu harus berpikir apa. Siapa yang sangat tidak beruntung? Duan Lingtian segera bergegas ke pintu masuk rumah Bai Lihong dan melihat keluar. Dia melihat seorang murid pelataran dalam terpincang-pincang pergi dengan cepat. Seolah-olah dia tidak ingin berkeliaran terlalu lama di dekat rumah Bai Lihong tanpa alasan apapun. Sepertinya status Penatua Bai Li sebagai Master Prasasti Sein bintang 3 cukup tinggi di Sekte Penerangan Bulan, pikir Duan Lingtian dalam hati. Tidak sulit baginya untuk mengetahui hal ini. Bahkan pemimpin sekte dan beberapa pembangkit tenaga Sein Stage di Sekte Penerangan Bulan harus memperlakukannya dengan hormat, apalagi mereka yang berada di bawah mereka. Murid pelataran dalam harus menjadi murid dari sesepuh pelataran dalam. Sebagai murid dari sesepuh pelataran dalam, dia secara alami akan tahu Bai Lihong bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Ketika Duan Lingtian kembali ke halaman depan Bai Lihong, dia menyadari Bai Lihong sedang menatapnya seolah dia adalah monster. Penatua Bai Li, tidak heran Anda adalah Master Prasasti bintang 3 bintang. Prasasti Sein bintang 3, prasasti penetrasi Sein, terlalu kuat, seru Duan Lingtian. Tembakan itu tidak hanya menembus batu, tetapi juga menembus dinding tebal sebelum melukai seorang murid pelataran dalam yang lewat. Apakah kamu benar-benar hanya seorang kultivator bela diri di tahap kesempurnaan Mortal Shading? Bai Lihong bergumam sambil menatapnya tajam, mengabaikan kata-kata Duan Lingtian. Apakah Penatua Bai Li ingin memverifikasinya dengan taktik rahasia spiritual? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia telah menyarankan ini sendiri. Itu setara dengan menembak dirinya sendiri di kakinya. Kamu benar-benar berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Kamu benar-benar sedikit aneh, gumam Bai Lihong sambil terkesiap. Pada saat ini, dia bahkan lebih yakin bahwa master yang disebutkan Duan Lingtian adalah nyata. Jika Duan Lingtian tidak memiliki master misterius dan kuat di belakangnya, bagaimana dia bisa menjadi orang aneh seperti itu? Pikiran Bai Lihong sederhana dan lugas.
Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa menempati peringkat teratas di peringkat bumi. Ketika kamu menerobos ke tahap penumpahan Fana Paramon, aku khawatir bahkan orang nomor 1 di peringkat bumi harus melepaskannya, posisinya, kata Bai Li Hong sambil menatap Duan Lingtian dengan segudang emosi di matanya. Penatua Bai Li sangat percaya padaku. Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Saya hanya yakin tentang prasasti suci saya. Bai Li Hong mendengus. Secara alami, dia tidak akan mengakuinya. Setiap kali dia ingat dia telah memberikan prasasti bintang 3 secara gratis, dia merasa seolah-olah hatinya berdarah. Bahkan berbagai bahan yang dibutuhkan untuk menuliskan prasasti Sein bintang 3 bernilai sekitar 200.000 hingga 300.000 poin merit di Sekte Penerangan Bulan. Jika Duan Lingtian mendengar pikiran batin Bai Li Hong, dia pasti akan mengutuknya. Bai Li Hong sebenarnya menjual prasasti suci yang bernilai sekitar 200.000 hingga 300.000 poin merit dengan harga selangit jutaan poin merit. Bahkan Gagak tidak berhati hitam seperti dia. Penatua Bai Li, apakah saya akan belajar tentang prasasti suci dari Anda hari ini? Duan Lingtian bertanya saat matanya berbinar. Saya tentu tidak akan menarik kembali kata-kata saya karena saya sudah berjanji kepada Anda, namun, Anda tidak dapat mempelajari Sein Inscription Dao hanya karena Anda menginginkannya. Itu akan tergantung pada bakat bawaan Anda. Anda harus mempersiapkan diri untuk itu, Bai Li Hong memperingatkan Duan Lingtian. Bab 1477, Pena Prasasti Bintang 9. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tidak mudah mempelajari Sein Inscription Dao. Saya harus siap secara mental selain menjadi berbakat. Duan Lingtian mencibir saat mendengar kata-kata Bai Li Hong. Namun, dia tidak menanggapinya. Pengalaman seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali dan pengetahuan tentang teknik prasasti diwarisi oleh Duan Lingtian. Meskipun prasasti dan prasasti suci berbeda, keduanya pada dasarnya serupa dalam hal itu. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak perlu mempelajari Sein Inscription Dao dari awal. Dia akan bisa menguasai Sein Inscription Dao selama dia bisa menemukan persamaannya dan menguasai perbedaannya. Inilah sebabnya mengapa dia yakin akan menjadi guru prasasti suci yang luar biasa. Pada bulan berikutnya, Duan Lingtian tinggal di perkebunan Bai Li Hong untuk mempelajari prasasti suci Dao darinya. Awalnya, Bai Li Hong pesimis dengan kemampuan Duan Lingtian untuk menguasai Sein Inscription Dao. Ini karena Duan Lingtian telah membuktikan dirinya sangat berbakat di martial Dao. Bai Li Hong percaya bahwa hidup itu adil, dia tidak berpikir hidup akan memberikan Duan Lingtian bakat baik di martial Dao dan Sein Inscription Dao. Namun, kebenaran itu menyakitkan. Dia merasa dewa sedang mempermainkannya. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ada orang yang begitu berbakat di dunia ini. Duan Lingtian sudah berhasil menuliskan prasasti Sein Bintang 1 hanya setelah sebulan. Bai Li Hong curiga bahwa Duan Lingtian bisa saja menuliskan prasasti Bintang 2 jika bukan karena energi spiritualnya yang lemah. Selama 1 bulan ini, Duan Lingtian telah terlalu sering mengejutkannya, dari tidak tahu apa-apa di awal hingga mencapai tingkat pemula dan menghasilkan ide dan konsep yang menarik. Kadang-kadang Duan Lingtian memberi Bai Li Hong perasaan seolah-olah Duan Lingtian adalah seorang guru prasasti suci yang berpengalaman dan bukannya seorang pemula dalam prasasti suci Dao. Meskipun sulit dipercaya, itu adalah fakta bahwa dia merasa seperti itu. Prasasti dan prasasti suci pada dasarnya sama. Duan Lingtian telah menemukan jembatan yang menghubungkan prasasti dan prasasti suci setelah 10 hari belajar dari Bai Li Hong. Selama hari ke-20, Duan Lingtian telah berhasil menyeberangi jembatan dan memahami prasasti suci Dao dengan caranya sendiri. Beberapa hari kemudian, Duan Lingtian sepenuhnya menguasai persamaan dan perbedaan prasasti dan prasasti suci. Selain itu, ia juga mampu mengubah beberapa prasasti dalam memori Kaisar bela diri kelahiran kembali menjadi prasasti suci. Ada terlalu banyak jenis prasasti dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Butuh lebih dari 1 hari untuk mencatatnya satu persatu. Saat ini, Duan Lingtian mampu menuliskan prasasti Sein Bintang 2 dan Bintang 3, prasasti 1000 masa Sein, prasasti Sein Gale, dan prasasti Sein penetrasi melalui prasasti dalam memori Kaisar bela diri kelahiran kembali. Mirip dengan master prasasti suci lainnya di tanah suci bela diri Dao,
Duan Lingtian perlu memurnikan cairan seperti tinta dari bahan mentah untuk menuliskan prasasti suci sebelum dia dapat menggunakan pena prasasti untuk menuliskan prasasti suci. Saat ini, Duan Lingtian hanya mampu menuliskan prasasti bintang 1 karena energi spiritualnya yang terbatas. Dia harus memasuki Sein Rudiment Stage sebelum dia bisa mencoba untuk menuliskan Two Star Sein Inscriptions. Pada saat itu, energi spiritualnya akan lebih kuat dan memungkinkan dia untuk menuliskan prasasti Sein Bintang 2. Melalui bulan pembelajaran ini, saya sekarang dapat mengubah prasasti menjadi prasasti suci. Selama saya memiliki energi spiritual yang cukup, saya akan dapat menuliskan prasasti suci dengan tingkat yang sama dengan bantuan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, memori, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Skenario ini sama seperti ketika dia berada di benua Cloud. Pada saat itu, dia mampu menuliskan prasasti yang setara dengan energi spiritualnya. Penatua Bailey, terima kasih. Saya minta maaf telah merepotkan Anda selama sebulan terakhir. Duan Lingtian dengan tulus berterima kasih kepada Bailey Hong sambil menatapnya. Sudah waktunya bagi Duan Lingtian untuk pergi sejak sebulan telah berlalu. Duan Lingtian, bakatmu di Sein Inscription Dao jauh melampaui milikku. Bailey Hong menatap Duan Lingtian dengan ekspresi rumit. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia berkata kepada Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh, Duan Lingtian, aku ingin membawamu sebagai murid atas nama guruku, apakah kamu bersedia menerima ini? Penatua Bailey, kamu punya guru. Duan Lingtian terkejut. Tentu saja, menurutmu dari siapa aku belajar Sein Inscription Dao? Petik 2. Bailey Hong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah datar, Duan Lingtian, guruku adalah Master Prasasti Bintang 7. Bahkan pena prasasti yang saya gunakan diberikan olehnya. Petik 2. Master Prasasti Sein Bintang 7. Duan Lingtian tidak diragukan lagi terkejut dengan kata-kata Bailey Hong. Meskipun Duan Lingtian tahu bahwa Bailey Hong pasti memiliki seorang guru, dan gurunya setidaknya harus menjadi guru prasasti bintang 4, dia tidak berpikir gurunya akan menjadi guru prasasti bintang 7. Apakah kamu tahu mengapa aku begitu percaya diri bertaruh denganmu sebulan yang lalu? Bailey Hong bertanya, bukankah itu karena kamu yakin bisa menuliskan prasasti suci di senjata suci peringkat surga? Duan Lingtian bertanya, lalu apakah kamu tahu mengapa aku yakin aku bisa menuliskan prasasti suci di senjata suci peringkat surga? Bailey Hong terus bertanya, saya pikir itu karena pena prasasti Anda, kata Duan Lingtian setelah dia memikirkannya sebentar. Bahan yang digunakan untuk menempa senjata Sein peringkat surga sangat tangguh dan kokoh. Secara alami, jika pena prasasti berkualitas buruk, itu tidak akan dapat membuat tanda pada senjata Sein peringkat surga. Kamu benar, itu karena pena prasastiku. Bailey Hong mengangguk. Dia terus berkata dengan binar di matanya, biasanya, Master Prasasti Bintang 3 biasa akan memiliki pena prasasti Bintang 4 paling banyak, namun, pena prasasti Bintang 4 hanya dapat menuliskan prasasti Sein di senjata Sein primitif peringkat bumi dan tidak ada yang lebih tinggi. Pena prasasti Bintang 4 hanya mampu menuliskan prasasti suci di senjata Sein primitif peringkat bumi. Ini sangat spesifik, Duan Lingtian berkata, terkejut. Tentu saja, Bailey Hong mengangguk dan melanjutkan, pulpen prasasti diurutkan menjadi 9 kelas berbeda berdasarkan kualitasnya. Pena prasasti Bintang 1 adalah yang terburuk, dan pena prasasti Bintang 9 adalah yang terbaik. Penilaian ini biasanya digunakan di tanah suci Dao Marsial. Namun, menurut guru saya, bahkan ada pena prasasti yang lebih baik daripada pena prasasti Bintang 9 di tanah suci Dao Marsial. Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pena prasasti di tanah suci Dao Marsial. Meskipun dia telah menemukan hubungan antara prasasti dan prasasti Sein dan menguasai mengubah prasasti menjadi prasasti suci, dia masih dalam kegelapan ketika datang ke pena prasasti di tanah suci Dao Marsial. Setelah mendengarkan Bailey Hong, Duan Lingtian akhirnya mengerti lebih banyak tentang pena prasasti. Pena prasasti 1 bintang setara dengan senjata Sein primitif peringkat manusia. Ini berarti pena prasasti bintang 1 hanya dapat digunakan untuk menggoreskan senjata suci primitif peringkat manusia paling banyak. Pena prasasti bintang 2 setara dengan senjata Sein biasa-biasa saja tingkat manusia. Artinya pena prasasti bintang 2 hanya dapat digunakan untuk menggoreskan senjata Sein biasa-biasa saja tingkat manusia paling banyak. Petik 2. Pena prasasti bintang 3 setara dengan senjata Sein terkemuka peringkat manusia.
pena prasasti bintang 4 setara dengan senjata Sein primitif peringkat bumi, pena prasasti bintang 9 setara dengan senjata Sein terkemuka peringkat surga. Anda mendapatkan idenya. Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pena prasasti setelah mendengarkan penjelasan Bai Li Hong. Apakah ini berarti pena prasasti Anda memiliki lebih dari 7 bintang, pena tua Bai Li? Duan Lingtian bertanya, tertegun. Bai Li Hong berkata dia bisa menuliskan prasasti suci di senjata suci peringkat surga sebulan yang lalu. Duan Lingtian sampai pada kesimpulan ini setelah dia belajar lebih banyak tentang pena prasasti. Kamu benar. Bai Li Hong mengangguk dan mengeluarkan pena prasastinya sambil berkata, ini adalah pena yang saya warisi dari guru yang belum pernah saya temui. Ini pena prasasti bintang 9. Dengan ini, saya bahkan dapat menuliskan prasasti suci pada senjata Sein terkemuka peringkat surga. Sekarang Anda tahu dari mana saya mendapatkan kepercayaan diri saya dari sebulan yang lalu. Bai Li Hong memandang Duan Lingtian setelah dia selesai berbicara. Pada saat yang sama, dia mengingat taruhan yang mereka buat sebulan yang lalu dan menghela nafas. Saya tidak berpikir senjata Sein Anda lebih unggul dari senjata Sein terkemuka peringkat surga. Itu pasti senjata Super Sein. Bai Li Hong mengira Sun Shooting Bow Duan Lingtian adalah senjata Super Sein. Namun, hanya Duan Lingtian yang tahu bahwa Sun Shooting Bow bukanlah senjata Super Sein tetapi harta karun surgawi yang rusak. Singa yang sedang tidur masih lebih kuat dari anjing yang menggonggong. Bagaimanapun, busur menembak matahari masih merupakan harta karun tertinggi surgawi. Tidak peduli seberapa rusaknya itu masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan senjata Super Sein dalam hal ketangguhan. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar Bai Li Hong mengatakan bahwa pena yang dimilikinya adalah pena prasasti bintang 9. Adapun sisa pidato Bai Li Hong, Duan Lingtian tidak mencatat apa yang dia katakan sama sekali. Pena prasasti bintang 9 adalah pena prasasti terbaik di tanah suci Dao Marsial. Meskipun Duan Lingtian telah menebak bahwa pena prasasti Bai Li Hong memiliki setidaknya 7 bintang, dia tidak berpikir itu akan menjadi pena prasasti bintang 9. Pena tua Bai Li, bukankah kamu mengatakan bahwa gurumu hanyalah seorang master prasasti bintang 7? Bagaimana dia bisa memiliki pena prasasti bintang 9? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Bai Li Hong dengan kaget. Aku juga tidak tahu tentang ini. Guru tidak menyebutkan ini di token giok yang dia tinggalkan. Bai Li Hong menggelengkan kepalanya. Kau tidak pernah bertanya padanya. Duan Lingtian terus bertanya. Tanyakan dia. Bai Li Hong tercengang oleh pertanyaan Duan Lingtian. Dia memaksakan tawa dan berkata, Duan Lingtian, saya katakan sebelumnya bahwa saya belum pernah bertemu guru saya sama sekali. Saya hanya mewarisi cincin spasial yang ditinggalkan guru saya. Terlepas dari beberapa bahan baku untuk prasasti Sein, ada 2 token giok dan pena prasasti bintang 9 ini. Petik 2. Aku bahkan tidak tahu dari era mana guruku berasal. Bai Li Hong menghela nafas. Saya melihat, Duan Lingtian akhirnya mengerti bahwa pengetahuan prasasti Bai Li Hong diwarisi dari cincin spasial guru prasasti bintang 7 dan bukan dari guru prasasti bintang 7 itu sendiri. Karena gurumu telah meninggal, mengapa kamu ingin mengambil aku sebagai murid atas nama gurumu, pena tua Bai Li? Duan Lingtian bertanya. Guru saya meninggalkan permintaan di token gioknya yang menyatakan bahwa jika saya memiliki bakat rata-rata di Sein Prasasti Dao, dan saya bertemu seseorang yang bakatnya di Sein Prasasti Dao jauh melebihi saya harus membawanya sebagai murid atas nama guru saya, agar aku bisa mewariskan seni prasasti aneh kepadanya. Bai Li Hong berubah semakin serius saat dia berbicara. Seni prasasti aneh. Duan Lingtian terkejut. Dia berkata, apa itu? Apakah itu ada hubungannya dengan Sein Inscription Dao? Petik 2. Menurut guruku, seni prasasti aneh adalah teknik yang berbeda untuk menulis prasasti suci. Filosofi utamanya adalah untuk menuliskan prasasti Sein yang memiliki efek yang sama seperti prasasti suci tertulis secara tradisional dengan menggunakan bahan baku termurah, prasasti Sein yang sama menggunakan bahan baku dengan nilai yang berbeda. Dalam kasus ekstrim, perbedaannya bisa sangat besar. Bai Li Hong menjelaskan. Bab 1478, Warisan Seni Prasasti Aneh. Sayangnya, karena bakat saya yang terbatas, saya tidak dapat mempelajari seni prasasti aneh yang ditinggalkan guru saya tidak akan memiliki semua yang saya miliki hari ini jika saya tidak memiliki teknik budidaya prasasti ortodoks yang ditinggalkan guru saya, Bai Li Hong berkata dengan sungguh-sungguh.
Dia menghela nafas ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Fakta bahwa dia tidak bisa mempelajari seni prasasti aneh yang ditinggalkan oleh guru yang belum pernah dia temui selalu mengganggunya. Dia telah bertemu dengan beberapa master prasasti suci yang berbakat selama bertahun-tahun. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil mempelajari seni prasasti aneh. Bagian penting dari seni prasasti aneh adalah bagian aneh. Prasasti Sein hanya membutuhkan kurang dari setengah bahan yang digunakan dalam prasasti Sein ortodoks dan menghasilkan efek yang sama ketika seni prasasti aneh diterapkan. Seni prasasti aneh sangat ajaib karena membutuhkan energi spiritual yang tinggi. Energi spiritual yang tinggi tidak berarti memiliki tingkat energi spiritual yang tinggi, tetapi itu berarti penggunaan energi spiritual yang tinggi. Hanya orang yang memiliki energi spiritual yang melimpah yang dapat menguasai seni prasasti aneh. Beberapa orang dilahirkan dengan energi spiritual yang kuat dan dapat memanggil mereka hanya dengan pikiran seperti sinkronisasi jiwa dan pikiran. Sayangnya, Bai Lihong bukan salah satunya. Dengan demikian, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib dengan seni prasasti aneh. Itu selalu menjadi sesuatu yang mengganggunya. Sejak dia memperoleh warisan dari Master Prasasti Sein Bintang 7, dia tahu Master Prasasti Sein Bintang 7 sangat ingin menemukan pewaris seni prasasti aneh. Oleh karena itu, dia selalu mencari pewaris yang memenuhi syarat untuk Master Prasasti Bintang 7. Meskipun dia belum pernah bertemu Master Prasasti Bintang 7, dia selalu memperlakukannya sebagai gurunya. Lagi pula, dia tidak akan menjadi siapa dia hari ini tanpa Master Prasasti Bintang 7 itu. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari banyak sumber daya kultivasi dengan bantuan prasasti suci Dao untuk mencapai apa yang dia miliki hari ini. Dia tidak akan memiliki semua yang dia miliki hari ini jika dia hanya bergantung pada bakatnya saja. Dia adalah seseorang yang tahu bagaimana merasa bersyukur. Itulah mengapa dia mencari kesempatan untuk membalas budi. Dia akhirnya menemukan kesempatannya. Duan Lingtian adalah orang yang dia cari. Pewaris yang bisa mewarisi seni prasasti aneh milik gurunya. Ketika Duan Lingtian sedang menulis prasasti, Bai Lihong tahu cara dia menerapkan energi spiritualnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia benar-benar mengaguminya untuk itu. Seni prasasti aneh, Duan Lingtian menjadi penasaran dengan seni prasasti aneh setelah mengetahuinya dari Bai Lihong. Prasasti Dao Sein ortodoks di Tanah Suci bela diri Dao tidak diragukan lagi mirip dengan prasasti Dao di benua awan. Namun, seni prasasti aneh ini berbeda dengan prasasti Dao di benua awan. Itulah mengapa itu menggelitik minatnya. Token giok ini berisi rekaman seni prasasti aneh. Saya pikir Anda orang yang paling cocok untuk memiliki ini. Bai Lihong mengangkat tangannya untuk mengambil token jake dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Dia berkata dengan serius, Duan Lingtian, aku tahu kamu sudah memiliki master, tetapi jika kamu berhasil mempelajari seni prasasti aneh, aku harap kamu akan memperlakukan guruku seperti milikmu juga. Aku pasti akan melakukannya. Duan Lingtian tidak menolak token giok yang diberikan Bai Lihong. Dia penasaran dengan seni prasasti aneh. Wajar saja dia tidak menolak kesempatan yang disuguhkan kepadanya. Itu adalah hal yang biasa baginya untuk memperlakukan guru Bai Lihong sebagai miliknya sendiri sejak dia menerima warisan dari Master Prasasti Bintang 7. Selain itu, tidak ada yang tahu dari era mana Master Prasasti Bintang 7 ini berasal, dan tidak pasti apakah dia masih hidup. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak butuh waktu lama untuk memikirkannya sebelum dia membuat pilihannya. Hanya orang idiot yang akan menolak nasib baik yang dikirim ke depan pintu mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Bai Lihong, adik juniorku. Bai Lihong berkata sambil tersenyum, berhenti memanggilku Elder Bai Li mulai sekarang. Panggil saja saya kakak senior. Petik 2, kakak senior. Duan Lingtian bukan seseorang yang memperhatikan hal-hal sepele sehingga dia langsung mengubah cara dia berbicara kepada Bai Lihong. Senyum menawan muncul di wajah Bai Lihong ketika dia mendengar cara Duan Lingtian memanggilnya. Tidak peduli apakah guru masih hidup atau tidak, dia pasti akan senang jika dia tahu aku berhasil membuatnya menjadi murid yang luar biasa sepertimu. Kakak senior, jangan terlalu memujiku. Saya bahkan tidak yakin apakah saya akan dapat mempelajari seni prasasti aneh, kata Duan Lingtian sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Menilai dari caramu menerapkan energi spiritualmu, jika kamu tidak dapat mempelajari seni prasasti aneh, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mempelajarinya.
Itulah seberapa besar kepercayaan Bai Li Hong terhadap Duan Lingtian. Persis seperti itu, Duan Lingtian mendapatkan sesepuh pelataran dalam untuk menjadi kakak laki-lakinya bahkan sebelum ia memasuki pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan. Selanjutnya, sesepuh pelataran dalam ini bukan penatua pelataran dalam biasa. Sebagai Master Prasasti Bintang 3, posisi Bai Li Hong di Sekte Penerangan Bulan tidak hanya setara dengan beberapa wakil pemimpin sekte di sekte tersebut, tetapi posisinya bahkan lebih tinggi dari beberapa dari mereka. Posisinya sangat tinggi sehingga bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage, termasuk pemimpin sekte, harus bersikap sopan kepadanya ketika mereka bertemu. Saudara muda, saya dengar Anda berasal dari kota Bukit Maun. Bai Li Hong bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Bukan rahasia lagi di Sekte Penerangan Bulan bahwa dia berasal dari kota Bukit-Bukit. Aku akan berurusan dengan Liu Huan nanti. Aku akan memberitahu dia bahwa adik laki-laki Bai Li Hong bukanlah seseorang yang bisa dia mainkan. Mata Bai Li Hong bersinar, dan nadanya mendominasi. Jelas dia tahu tentang konflik antara Liu Huan dan orang-orang dari kota Bukit Maun. Tentu saja, Duan Lingtian tidak menolak kebaikan Bai Li Hong. Namun, dia tahu betul bahwa Liu Huan hanya akan berperilaku di permukaan meskipun dia takut pada kakak laki-lakinya. Liu Huan masih akan melihat Duan Lingtian sebagai duri dalam dagingnya. Liu Huan pasti akan mengalami malam tanpa tidur jika dia tidak menyingkirkan Duan Lingtian. Itu masih bagus, paling tidak Liu Huan akan berperilaku secara lahiriah. Itu hal yang baik untuk Xiong Hu dan Ling Yun, pikir Duan Lingtian dalam hati. Kakak senior, sejak sebulan telah berlalu, aku harus kembali sekarang. Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Bai Li Hong. Saudara muda, tinggalkan busurmu di sini, kakak senior akan menuliskan 2 prasasti bintang 3 bintang untukmu. Batas saya saat ini adalah menuliskan 3 prasasti bintang 3 pada senjata suci. Lebih dari 3 di luar kemampuan saya, kata Bai Li Hong kepada Duan Lingtian. Sekarang Duan Lingtian adalah adik laki-lakinya, wajar saja jika dia ingin membantunya sebanyak yang dia bisa. Dia akan sedikit tidak mau menuliskan prasasti bintang 3 untuk Duan Lingtian jika itu di masa lalu. Namun, dia tidak bisa lebih bahagia untuk menuliskan lebih banyak prasasti bintang 3 untuk Duan Lingtian sekarang. Terima kasih, kakak senior. Duan Lingtian segera berterima kasih padanya saat matanya berbinar. Jika ada 3 prasasti bintang 3 bintang di busur menembak mataharinya, kekuatannya pasti akan meningkat. Ini akan sangat membantu dia. Meskipun ia telah menguasai kedua prasasti suci bersama dengan prasasti biasa dan pemahamannya tentang prasasti suci Dao tidak kalah dengan Bai Li Hong, ia hanya bisa menuliskan prasasti bintang 1 pada saat ini karena energi spiritualnya yang lemah. Menurut Bai Li Hong, dia harus menerobos ke tahap kesempurnaan Sein Rudiment setidaknya untuk dapat menuliskan prasasti Sein bintang 3. Kamu bisa tinggal di mansionku mulai hari ini dan seterusnya, Bai Li Hong berkata kepada Duan Lingtian, kakak senior akan mendapatkan halaman yang tenang untukmu. Itu pasti akan lebih baik daripada halaman tempat Anda tinggal di halaman luar. Petik 2. Kakak senior, saya berterima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya ingin tinggal di pelataran luar selama periode waktu ini. Tidak akan terlambat bagi saya untuk tinggal di halaman Anda ketika saya memasuki pelataran dalam di masa depan, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Itu janji. Anda harus tinggal di sini ketika Anda memasuki pelataran dalam di masa depan, kata Bai Li Hong dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, jawab Duan Lingtian segera sambil mengangguk. Duan Lingtian segera pergi setelah dia menyerahkan busur menembak mataharinya kepada Bai Li Hong. Dia sangat ingin kembali sehingga dia bisa mempelajari seni prasasti aneh. Jika dia benar-benar menguasainya, dia akan dapat menghasilkan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan master prasasti suci biasa. Lagi pula, bahan yang dibutuhkan untuk guru prasasti suci yang menguasai seni prasasti aneh kurang dari setengah dari yang dibutuhkan untuk guru prasasti suci biasa. Duan Lingtian berpikir bahwa, mungkin, itu bukan satu-satunya hal yang menakjubkan tentang seni prasasti aneh. Ini karena Bai Li Hong tidak mempelajari seni prasasti aneh. Wajar jika pengetahuannya tentang itu terbatas. Secara alami, ini semua hanya spekulasinya. Dia harus mencari tahu apakah dia benar. Ketika Duan Lingtian meninggalkan pelataran dalam, berita mulai menyebar di pelataran dalam. Satu-satunya guru prasasti bintang 3 bintang di Sekte Penerangan Bulan, tetua pelataran dalam Bai Li Hong,
mengumumkan bahwa ia telah menerima murid pelataran luar Duan Lingtian sebagai murid atas nama gurunya. Mulai sekarang, Duan Lingtian adalah miliknya, Bai Li Hong, saudara junior. Berita itu menyebar seperti tornado di pelataran dalam dan menciptakan kegemparan. Seolah-olah pelataran dalam telah mengalami gempa bumi. Penatua Bai Li mengambil murid pelataran luar sebagai adik laki-lakinya. Ini lelucon, kan? Siapa murid pelataran luar itu? Apakah dia luar biasa? Apakah dia begitu luar biasa sehingga Penatua Bai Li menganggapnya sebagai adik laki-lakinya? Pada saat ini, murid-murid pelataran dalam yang biasanya tidak peduli dengan kejadian di pelataran luar itu tercengang oleh berita itu. Bagaimana bisa? Kamu tidak tahu siapa Duan Lingtian? Duan Lingtian sangat populer di seluruh sekte baru-baru ini. Bagaimana mungkin kalian semua tidak mendengar tentang dia? Murid-murid pelataran dalam yang telah mendengar tentang Duan Lingtian memberitahu mereka yang tidak menyadari hal-hal yang telah dilakukan Duan Lingtian sejak dia memasuki sekte tersebut. Hal ini menyebabkan ketenaran Duan Lingtian semakin menyebar di pelataran dalam. Bahkan murid-murid pelataran dalam yang telah mendengar tentang Duan Lingtian sebelumnya terkejut mengetahui bahwa dia telah menjadi saudara junior Penatua Bai Li. Beberapa dari mereka mencoba untuk mengetahui bagian bawah berita dan akhirnya menemukan bahwa itu benar. Duan Lingtian benar-benar menjadi saudara junior Penatua Bai Li. Karena berita itu telah menyebar ke pelataran dalam, wajar saja jika Liu Huan juga mendengar tentang berita itu. Liu Huan menghancurkan cangkir teh yang dipegangnya menjadi bubuk karena marah ketika mendengar berita itu. Siapa Duan Lingtian yang bahkan Bai Li Hong, orang tua itu, mengakuinya sebagai adik laki-lakinya? Sial, sial, Liu Huan selalu memperlakukan Duan Lingtian sebagai perusak pemandangan. Wajar jika dia merasa seolah-olah dia telah memakan seekor lalat ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah mendapatkan dukungan yang begitu besar entah dari mana. Bab 1479, Bai Li Hong yang mendominasi. Penatua Bai Li menerima Duan Lingtian sebagai murid atas nama gurunya, dan sekarang dia adalah saudara laki-laki junior Penatua Bai. Suki datang untuk mencari Liu Han tetapi berhenti di luar halamannya ketika dia mendengarnya berteriak. Meskipun tatapan rumit melintas di matanya, senyum halus muncul di ujung bibirnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak bertemu Liu Huan pada akhirnya. Dia tahu temperamen Liu Huan dengan sangat baik. Dia hanya akan mencari masalah jika dia pergi dan mencari Liu Huan sekarang. Dalam beberapa hari berikutnya, berita menyebar dari pelataran dalam ke pelataran luar. Tak perlu dikatakan, pelataran luar juga dikejutkan oleh berita itu. Tidak mengherankan jika salah satu murid pelataran luar yang luar biasa diam-diam diambil sebagai murid langsung dari sesepuh pelataran dalam. Itu bukan kejadian langka di Sekte Penerangan Bulan. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Sekte Penerangan Bulan bagi sesepuh pelataran dalam untuk mengambil murid pelataran luar sebagai adik laki-lakinya. Selain itu, sesepuh pelataran dalam yang dimaksud bukan hanya sesepuh pelataran dalam biasa. Penatua Bai Li mengambil Duan Lingtian sebagai murid atas nama gurunya, dan dia sekarang adalah saudara laki-laki junior Penatua Bai. Benarkah itu? Berita itu datang dari pelataran dalam, dan itu dikonfirmasi oleh orang-orang dari rumah Elder Bai Li. Tidak mungkin berita itu palsu. Bukankah kakak senior Duan Lingtian terlalu luar biasa? Fakta bahwa dia menjadi murid pelataran dalam dari murid pelataran luar menyebabkan orang menjadi iri dan benci. Bagus untuknya menjadi kakak laki-laki yang lebih tua. Posisinya setara dengan para tetua pelataran dalam. Petik 2. Yang paling penting, Penatua pelataran dalam yang dimaksud adalah Penatua Bai Li. Siapa yang tidak tahu bahwa Penatua Bai Li adalah satu-satunya guru prasasti bintang 3 bintang di Sekte Penerangan Bulan kita. Dalam 9 sekte di 9 aliansi sekte, Sekte Penerangan Bulan kami dan satu sekte lainnya adalah satu-satunya yang memiliki master prasasti bintang 3. 7 sekte lainnya tidak memilikinya. Mereka harus memohon Sekte Penerangan Bulan kami jika mereka membutuhkan master prasasti bintang 3 bintang. Bahkan pemimpin sekte tidak berani mengendur di depan Penatua Bai Li. Bagaimanapun, Penatua Bai Li mungkin akan meninggalkan sekte jika dia tidak bahagia. Ini akan menjadi kerugian besar bagi sekte jika itu terjadi. Seperti yang diharapkan, keributan pecah di pelataran luar ketika berita itu menyebar. Hampir semua tetua, diaken, dan murid pelataran luar yang tidak berkultivasi secara tertutup mendengar tentang berita itu. Di sebuah rumah besar di sudut terpencil halaman luar,
Grand Elder halaman luar Dong Fangquan hampir memuntahkan teh yang baru saja dia minum ketika dia mendengar berita itu. Penatua Bailey menerima Duan Lingtian sebagai adik laki-lakinya. Dong Fangquan menarik napas dengan tajam. Dia masih shock bahkan setelah dia menyesap teh. Posisi Dong Fangquan sebagai Penatua Agung di pelataran luar tidak kalah dengan sesepuh pelataran dalam di Sekte Penerangan Bulan. Faktanya, posisinya bahkan lebih tinggi dari para tetua pengadilan luar biasa. Namun, bahkan dia harus menghormati ketika dia melihat Elder Bailey. Ini bukan karena Elder Bailey sangat kuat, itu karena dia adalah Master Prasasti Bintang 3. Jika dia harus mengungkapkan orang-orang yang paling dia takuti di Sekte Penerangan Bulan, selain dari pembangkit tenaga Saint Stage dan pemimpin Sekte, Penatua Bailey adalah salah satunya, dan sekarang, Penatua Bailey telah mengambil Duan Lingtian sebagai juniornya, saudara laki-laki. Penatua Bailey bukanlah orang yang impulsif. Mengapa dia mengambil Duan Lingtian sebagai adik laki-lakinya? Dong Fangquan tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah berpikir lama. Akhirnya, dia hanya bisa menyimpulkan sendiri. Mungkin Duan Lingtian mengungkapkan identitas aslinya kepadanya, itu sebabnya dia mengambil Duan Lingtian sebagai adik laki-lakinya untuk menutupi dan melindungi Duan Lingtian. Dia tidak mengira Duan Lingtian dan Bai Li Hong saling mengenal sebelumnya. Jika Duan Lingtian dan Bai Li Hong memiliki hubungan seperti itu, mengapa Duan Lingtian menghabiskan batu suci kelas 4 dan kelas 5 hanya untuk membuat Bai Li Hong bertindak sebagai saksi? Oleh karena itu, dia cukup yakin Duan Lingtian dan Bai Li Hong baru saja menjadi lebih dekat. Selain Dong Fangquan yang terkejut dengan berita Bai Li Hong menerima Duan Lingtian sebagai adik laki-lakinya, Huang Cheng, yang berada di halamannya di pelataran luar, mendengar tentang berita itu juga. Pak, ekspresi Huang Cheng muram ketika dia mendengar berita itu. Suara memekakkan telinga bergema di udara ketika dia membanting tangannya ke meja batu dan mengubahnya menjadi debu. Apakah berita ini benar? Huang Cheng bertanya dengan sungguh-sungguh saat dia melihat murid luar yang memberitahunya berita itu. Itu benar, saya mendengar bahkan orang-orang dari rumah Elder Bailey mengkonfirmasi berita itu. Murid pelataran luar mengangguk. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, kata Huang Cheng setelah dia menarik napas dalam-dalam, memberi isyarat agar murid pelataran luar mundur. Setelah murid pelataran luar yang membawakan berita itu pergi, Huang Cheng memiliki ekspresi serius di wajahnya ketika dia mengerang dengan suaranya yang dalam. Apakah ini berarti masalah antara aku dan Duan Lingtian harus berakhir begitu saja? Bukankah ini berarti saya kehilangan lebih dari 300.000 poin merit untuk apa-apa? Dia tidak mau. Akhirnya, Huang Cheng menarik napas dalam-dalam sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Duan Lingtian, aku tidak bisa melakukan apapun padamu di sekte karena kamu memiliki dukungan Elder Bailey. Namun, saya akan membuat Anda menyesali ini jika Anda berani meninggalkan sekte. Sudah jelas Huang Cheng tidak akan menyerah. Sementara itu, Diakon Pengadilan Luar Deng Wei juga telah mendengar berita itu. Dia memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya juga. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang Duan Lingtian miliki untuk mendapatkan bantuan Penatua Bailey dan bahkan menjadi adik laki-lakinya. Tiba-tiba, kesempatan baginya untuk membalas dendam menjadi sangat tipis. Lupakan saja, Yuer adalah alasan balas dendamku. Sekarang Duan Lingtian memperoleh dukungan, tidak ada gunanya bagiku untuk terus memperlakukannya sebagai musuh. Kalau tidak, aku pasti akan mati jika Penatua Bailey mengetahuinya. Berbeda dengan Huang Cheng, Deng Wei telah memutuskan untuk menyerah pada ide balas dendam. Aku harus memberitahu Yuer tentang ini, aku harus membuatnya melepaskan dendam yang dia miliki dengan Duan Lingtian. Deng Wei segera mengambil tindakan. Dia menulis surat dan meminta seseorang mengirimnya ke klan Deng. Dia tidak ingin dendam antara Deng Yu dan Duan Lingtian membawa bencana bagi klan Deng. Di halaman independen lain, mata Yemen memerah, dan ekspresinya serius. Penatua Bailey, satu-satunya guru prasasti bintang 3 bintang di Sekte Penerangan Bulan. Duan Lingtian, apakah Anda dilahirkan hanya untuk menindas saya, Yemen? Aku tidak mau. Yemen menggeram dengan suaranya yang dalam. Pada saat ini, dia menyadari Duan Lingtian akan selalu lebih baik darinya. Di halaman independen lainnya, Hezong menghela nafas ketika mendengar berita itu. Meskipun itu tidak mungkin, aku harap paman akan berhenti melakukan apa yang dia lakukan. Penatua Bailey itu adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh tuanku, wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan.
Meskipun tuannya adalah wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan dan pembangkit tenaga listrik yang mendekati Saint Stage, kemampuan mereka setara. Ini karena Penatua Bailey memiliki senjata Saint terkemuka peringkat bumi yang bertuliskan 3 prasasti bintang 3. Karena senjata Saint, itu memungkinkan Penatua Bailey untuk bertarung sejajar dengan seseorang yang dekat dengan Saint Stage meskipun dia hanya di Saint Rudiment Stage. Akhirnya, Hezong mengatupkan giginya dan meninggalkan pelataran luar untuk memasuki pelataran dalam. Bagaimanapun juga Liu Huan adalah pamannya. Dia pikir penting untuk berbicara dengannya. Aku tahu. Liu Huan mengangguk acuh tak acuh saat mendengar nasihat Hezong. Meskipun Hezong tahu Liu Huan mengabaikannya, dia tahu itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Paman, sekarang karena Duan Lingtian adalah adik laki-laki tetua Bailey, aku khawatir bahkan tuanku tidak ingin menyinggung perasaannya. Aku tahu. Liu Huan mengangguk ringan. Kamu boleh pergi jika tidak ada lagi yang ingin kamu katakan. Hezong menghela nafas dan pergi ketika dia mendengar Liu Huan mencoba mengirimnya pergi. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Tidak peduli apa, dia telah memberikan yang terbaik. Dia telah melakukannya sebagian atas nama mendiang ibunya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Liu Huan menyeringai setelah Hezong pergi. Ingin aku tetap di tanganku. Ini tidak akan terjadi. Saya telah bersumpah bahwa siapapun dari Mount Hill City akan mati atau berada di bawah pengawasan saya, tidak terkecuali. Itu termasuk Duan Lingtian. 5 hari kemudian, seorang tamu tiba di rumah Liu Huan. Penatua Bailey. Ekspresi Liu Huan sedikit tidak wajar, tapi dia tetap membungkuk hormat. Meskipun keduanya adalah tetua pelataran dalam, posisi orang ini di sekte penerangan bulan tinggi di atasnya dan tidak dapat dibandingkan. Penatua Liu Huan, itu adalah Bailey Hong, kakak senior Duan Lingtian. Saya tidak pernah suka berbelit-belit. Saya di sini untuk mengingatkan Anda bahwa Duan Lingtian adalah adik laki-laki saya. Siapapun yang mengacaukannya akan mempermainkanku, Bailey Hong. Meskipun nada Bailey Hong tenang, itu sombong. Hubungan dekat Elder Bailey dengan adik juniormu patut ditiru. Butuh usaha keras bagi Liu Huan untuk memaksakan senyum di wajahnya dan menekan amarah yang meningkat di dalam. Itu saja yang harus saya katakan. Anda lebih baik berperilaku sendiri. Bailey Hong segera pergi setelah dia melirik Liu Huan. Dia masuk dan keluar rumah Liu Huan secepat angin di tanah tandus. Setelah Bailey Hong pergi, wajah Liu Huan berubah menjadi sangat serius dan berkata dengan penuh kebencian, Duan Lingtian, aku bukan manusia selama kamu masih hidup. Kecuali jika Anda menyembunyikan diri Anda di sekte penerangan bulan selama sisa hidup Anda seperti seorang pengecut, tidak ada cara bagi Anda untuk lolos dari kematian. Liu Huan segera meninggalkan sekte penerangan bulan. Dia menuju utara ke arah kota Sungai Han. Kota Sungai Han adalah kota terbesar dalam aliansi 9 sekte. Itu juga merupakan kota yang paling ramai dengan semua lapisan masyarakat, dan juga merupakan tempat markas besar aliansi 9 sekte berada. Bab 1480, 2 prasasti Saint bintang 3 lainnya. Sekarang setelah 10 hari telah berlalu, saya kira kakak senior harus selesai dengan menuliskan 2 prasasti Saint bintang 3 lainnya di busur menembak matahari saya, kan? Setelah meninggalkan pagoda indah 7 harta karun, Duan Lingtian meninggalkan pelataran luar dan memasuki pelataran dalam. Apakah kamu melihat itu? Itu Duan Lingtian. Tidak seperti sebelumnya, dia segera dikenali setelah dia memasuki pelataran dalam. Banyak mata murid pelataran dalam tertuju padanya kemanapun dia pergi. Tidak heran para murid pelataran luar itu memandangku secara berbeda ketika aku meninggalkan halamanku, sepertinya berita kakak senior mengambil murid atas nama gurunya dan menjadikanku adik laki-lakinya telah menyebar. Dia belum keluar sejak dia meninggalkan rumah Bailey Hong 10 hari yang lalu. Dia hanya meninggalkan tingkat kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda setelah sebulan. Sebulan setara dengan 10 hari di dunia luar. Dia tahu berita itu telah menyebar ketika dia mengingat murid-murid pelataran luar yang memandangnya dengan hormat selama perjalanannya ke sini dan ekspresi rumit di mata murid pelataran dalam. Segera setelah itu, Duan Lingtian tiba di rumah Bailey Hong lagi. Tuan Muda Lingtian, silahkan masuk. Bahkan pelayan di rumah Bailey Hong menghormati Duan Lingtian sekarang. Dia memperlakukan Duan Lingtian sebagai tuan keduanya. Saudara muda, Bailey Hong menyambut Duan Lingtian dari jauh. Dia sangat ramah. Kakak senior, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Saya harap ini tidak mengecewakan Anda.
Bai Lihong segera mengeluarkan Sun Shooting Bow milik Duan Lingtian dan menyerahkannya padanya. Duan Lingtian melihat Sun Shooting Bow segera setelah dia mengambilnya dari Bai Lihong. Segera, dia melihat 2 prasasti Sein tambahan di atasnya. Kakak senior, apa 2 prasasti Sein bintang 3 yang telah Anda tulis untuk saya? 2 prasasti Sein bintang 3 adalah prasasti Sein api peledak dan prasasti Sein korosi, kata Bai Lihong sambil tersenyum. Ini adalah 2 prasasti Sein bintang 3 yang saya pilih khusus untuk Anda. Saya pikir itu akan berjalan dengan baik dan bekerja dengan baik dengan prasasti penetrasi. Petik 2. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Duan Lingtian memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Tidak ada gunanya membicarakannya. Ayo keluar dari sekte dan bereksperimen dengan binatang buas di luar, saran Bai Lihong. Itu ide yang bagus. Duan Lingtian mengangguk. Memang, tidak ada gunanya membicarakannya. Lebih baik mempraktekkannya. Selanjutnya, Duan Lingtian dan Bai Lihong meninggalkan sekte penerangan bulan dan tiba di luar perkebunan sekte penerangan bulan. Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian meninggalkan sekte penerangan bulan sejak dia tiba hampir 4 bulan lalu. Huff, kamu beruntung Bai Lihong bersamamu. Sebuah siluet menjulang di sisi gerbang biara sekte penerangan bulan. Dari kejauhan, itu tampak buram, membuat orang berpikir itu hanya isapan jempol dari imajinasi mereka. Namun, seseorang akan dapat mengetahui bahwa itu adalah seseorang setelah diperiksa lebih dekat. Jika itu adalah murid pelataran luar, mereka akan dapat mengetahui bahwa itu adalah sesepuh pelataran luar Huang Cheng hanya dengan pandangan sekilas. Meskipun Huang Cheng hanya seorang tetua pengadilan luar, dan basis kultivasinya tidak sekuat Bai Lihong, ia memperoleh taktik rahasia untuk menyembunyikan lokasinya ketika ia masih muda. Sekarang basis kultivasinya berada di tahap kesempurnaan Sein Rudimen, tidak mungkin bagi orang untuk melihatnya selama mereka bukan pembangkit tenaga listrik di Sein Stage. Inilah mengapa Bai Lihong tidak mendeteksi kehadirannya. Dia telah meminta untuk berjaga-jaga di gerbang biara baru-baru ini, selain beberapa murid pelataran luar, biasanya juga akan ada sesepuh pelataran luar yang bertanggung jawab atas tugas gerbang biara. Secara alami, Huang Cheng memiliki motif tersembunyi untuk membuat permintaan ini. Targetnya adalah Duan Lingtian. Dia akan mengikuti Duan Lingtian jika dia berani meninggalkan sekte penerangan bulan tanpa pembangkit tenaga listrik yang menemaninya. Dia akan membunuh Duan Lingtian begitu dia jauh dari tanah milik sekte penerangan bulan. Dia kemudian akan mengambil cincin tata ruang dan kartu kristalnya. Tujuannya adalah untuk mengambil kembali poin merit yang telah hilang dari Duan Lingtian dan membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Tentu saja, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa orang lain di sekte penerangan bulan sedang merencanakan kematiannya selain Liu Huan. Duan Lingtian mengikuti Bai Lihong ke tempat terpencil, jauh dari perkebunan sekte penerangan bulan. Ada banyak binatang buas di tempat ini. Binatang buas adalah binatang buas tanpa perasaan di tanah suci Dao marsial. Mereka mirip dengan hewan liar di Mortal Continent yang saling membunuh untuk bertahan hidup dan hanya yang kuat yang hidup. Setiap binatang buas yang kuat memiliki wilayahnya sendiri. Mereka sangat teritorial dan akan bertarung sampai mati jika seseorang menyerang wilayah mereka. Area ini adalah wilayah binatang buas tahap awal Sein, kata Bai Lihong kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk. Bai Lihong memberitahunya tentang tempat ini sebelum mereka tiba. Tempat ini disebut Beast Ridge. Semua binatang buas di atas Sein Rudiment Stage memiliki wilayah mereka sendiri di sini dan merupakan raja wilayah mereka. Bang! Begitu Bai Lihong mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke bawah, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam tanah di depan mereka. Tidak hanya salah satu pohon besar yang hancur, tetapi lubang raksasa juga muncul di tanah. Hati-hati, itu akan datang, Bai Lihong berkata. Tembak dia dengan sekuat tenaga saat muncul, jangan tembak di titik vitalnya. Jangan tembak di titik vitalnya. Duan Lingtian terkejut. Lalu bagaimana kita membunuhnya? Lakukan saja seperti yang aku katakan. Namun, Anda harus mengaktifkan 3 prasasti suci pada saat yang sama tanpa melewatkan siapapun, Bai Lihong mengingatkannya. Duan Lingtian mengangguk. Segera setelah itu, seekor binatang raksasa muncul di depan mata Duan Lingtian mengikuti suara lolongan. Itu adalah binatang buas seperti gunung. Bumi bergetar hebat di belakangnya. Penampilan binatang buas itu sangat aneh. Duan Lingtian sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Itu memiliki kepala segitiga dengan mata besar di semua sudut.
Ketiga mata itu memelototinya dan Bai Li Hong dengan galak. Bang! Ketika ledakan keras bergema di udara, Duan Lingtian melihat binatang buas seperti gunung itu menghentak. Itu melesat ke langit seperti meriam, mengarah langsung ke dia dan Bai Li Hong. Duan Lingtian fokus pada mata kirinya dan mengaktifkan murid aneh secara diam-diam selama momen kritis. Tiba-tiba, kecepatan binatang buas itu melambat di mata kiri Duan Lingtian. Namun, itu masih cukup cepat. Suara gemuruh angin bergema di belakangnya. Duan Lingtian mengangkat Sun Shooting Bow dengan tangan kirinya dan membentuk True Energy Arrow dengan tangan kanannya. Dia kemudian menempatkan panah di haluan. Saat dia menarik tali busur, gelombang energi sejati melonjak keluar dari laut Qi-nya melalui 70 di atas Saint Veins. Mereka bergegas ke tali busur yang dia tarik dan mengaktifkan 3 prasasti suci di tali busur. Prasasti Penetrasi Saint, Prasasti Saint Api Peledak, Prasasti Santo Korosi. 3 prasasti Saint semuanya prasasti Saint bintang 3. Sementara dia memegang busur dan anak panah, mata kiri Duan Lingtian terfokus pada targetnya, perut bagian bawah binatang buas itu. Itu tidak dianggap sebagai titik vital. Karena ada prasasti penetrasi Saint, panah itu akan menembus tubuh binatang liar, tapi karena itu bukan titik vitalnya, itu hanya akan melukai paling banyak. Meskipun Duan Lingtian memiliki banyak kekhawatiran, dia memilih untuk mendengarkan kata-kata Bai Li Hong. Astaga, Duan Lingtian kedua melepaskan jarinya, panah energi sejati yang dia pegang berubah menjadi sambaran petir hijau segera dan melesat ke udara. Karena prasasti penetrasi Saint, panah itu tampak seperti meteor jatuh yang merobek ruang angkasa saat melesat ke udara. Hanya dalam sekejap mata, panah energi sejati merobek sisik binatang liar di perut bagian bawahnya, dan dia berteriak kesakitan. Anak panah menembusnya. Panah itu bisa terlihat keluar dari punggungnya hanya dalam sekejap. Lihat baik-baik, pada detik ini, Bai Li Hong terdengar. Itu seperti ledakan ketika memasuki telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian melakukan apa yang diperintahkan. Adegan di depan mereka berhenti di mata kiri Duan Lingtian. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Detik berikutnya, Duan Lingtian terkejut melihat panah energi sejati yang menembus tubuh binatang buas dengan mudah karena prasasti penetrasi mulai berkilau dengan lampu hijau. Selanjutnya, lampu hijau terang meledak. Bang! Setelah ledakan, api energi sejati hijau meledak, menyebabkan lubang besar di perut bagian bawah binatang buas itu. Lubang itu cukup besar untuk dilewati 2 orang dewasa sekaligus. Prasasti Saint Api Peledak. Saat mereka mendengarkan tangisan dahsyat binatang buas itu, keempat kata ini segera muncul di benak Duan Lingtian. Apapun yang terjadi di hadapan mereka bukanlah perbuatannya. Satu-satunya penyebab yang mungkin adalah prasasti Saint. The Corrosion Saint Inscription adalah satu-satunya yang tersisa. Seolah-olah menanggapi pemikiran Duan Lingtian, asap hitam mulai muncul dari tubuh binatang buas itu. Asap hitam mulai menyebar dan bagian-bagiannya akan menghilang setelahnya. Lubang di perut binatang liar itu menjadi semakin besar. Daging binatang buas itu benar-benar terkorosi ketika asap hitam menyebar ke sana. Seolah-olah disiram dengan asam sulfat atau bubuk pengurai. Tangisan binatang buas itu semakin pelan. Setelah beberapa saat, itu berhenti sepenuhnya. Pada akhirnya, tubuh binatang buas itu terkorosi sampai benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah awan asap hitam yang melayang ke udara sebelum menghilang. Duan Lingtian tercengang. Seekor binatang buas di Early Saint Stage yang hidup sedetik yang lalu menghilang sepenuhnya hanya dalam sekejap mata. Ada banyak prasasti yang mirip dengan prasasti Saint Korosi dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali bahkan telah menggunakannya sebelumnya. Namun, prasasti itu hanya dapat digunakan untuk melawan seniman bela diri dengan basis kultivasi yang biasa-biasa saja. Mereka tidak berguna saat digunakan melawan seniman bela diri dengan basis kultivasi yang kuat. Namun, prasasti Saint ini berhasil mengubah binatang buas di tahap Saint awal menjadi abu. Duan Lingtian sangat terkejut.